Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena begitu banyak pertolongan pemeliharaan Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa mengalami begitu banyak satu sukacita, satu hati yang penuh dengan kedamaian, walaupun permasalahan dan begitu banyak kami menghadapi rintangan-rintangan atau mungkin juga ujian dalam banyak hal, baik diri kami sendiri maupun keluarga dan juga sahabat kami atau lingkungan di mana Tuhan berikan kepada kami satu lingkungan gerejawi yang sangat baik. Dan kami bersyukur jika kami bisa datang berdoa dan juga mengajukan, memohonkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa kami ditolong oleh kuasa Roh Kudus, oleh hadirnya pribadi yang tidak pernah melepaskan kami, yang terus setia mengawasi kami, memimpin kami, serta menumbuhkan seluruh hidup kami menuju kepada Kristus, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mohon diajar dengan kuasa kelemah lembutan Roh Kudus, sehingga kami bisa menerima dengan sangat baik, sangat terbuka, dan hati kami menjadi tanah yang baik, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar fungsi, peranan, dan juga tentang karunia Roh Kudus ya. Nah, sebelum kita mulai, ini satu seri yang terakhir tentang karunia Roh Kudus ya. Kita baca 1 Korintus 14 ya. Saya baca sebagian. Nah, saya akan memberikan kunci yang penting ya. Hal-hal yang penting. Kemarin saya jelaskan tentang penggunaan kata karisma ya. Jadi di dalam Alkitab itu kata Yunani yang dipakai itu dora, doma, dan karisma ya. Jadi dora, doma, dan karisma. Yang sering dipakai dalam Alkitab berkaitan dengan hal-hal rohani itu adalah karisma. Jadi kalau pemberian barang, pemberian baju, pemberian yang bukan rohani itu biasa pakai dora dan doma. Nah, di dalam Alkitab itu jarang dipakai, yang memberikan barang-barang gitu ya. Itu jarang dipakai. Tetapi yang dipakai adalah hampir semua memakai karisma. Karunia Roh Kudus, karunia Allah, karunia gitu kan. Itu karisma. Nah, gereja yang beraliran karismatik, nah itu gereja yang mengandalkan pemberian-pemberian karunia-karunia dari Allah. Jadi lebih yang mengekspos ini, jadi juga mengeksplor, mendalami, terus juga jadi dia lebih menekankan, jadi supaya orang itu memiliki karunia-karunia. Nah, satu sisi adalah satu zaman yang baru, zaman yang membuka abad 19 sampai 21 ini, itu gerakan dari karismatik gereja-gereja yang mengandalkan karunia-karunia yang dulunya mungkin tidak sebesar sekarang ya, pengaruhnya terus seluas sekarang. Nah, dengan adanya gerakan karismatik ini, gereja karismatik atau sekarang disebut sebagai new karismatik, atau mungkin yang baru lagi ya, ada gerakan-gerakan yang baru. Nah, mereka terus mengembangkan, menumbuhkan karunia-karunia ini sampai kemudian arahnya itu meninggalkan asas firman Tuhan, kebenaran yang asali itu yang asalnya juga, itu menjadi gerakan yang tidak terkontrol lagi. Jadi akhirnya jadi liar gitu ya. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki satu iman di dalam sola scriptura. Jadi kalau itu nggak sesuai firman Tuhan, kita harus cut, ya, kita harus hentikan, dan kita harus kembali pada firman Tuhan. Nah, ini gerakan-gerakan ini jadi nggak bisa dihentikan ya. Dan mereka banyak mengaku gereja yang lebih diberkati karena mereka lebih bisa mengeksplor dan memamerkan karunia-karunia itu. Nah, kita baca ini, apa nasihat Paulus, hal-hal yang penting yang kita akan pelajari ya. 1 Korintus 14 ayat 1. Perhatikan baik-baik, di 1 Korintus 13, penutupnya ayat 13 itu dikatakan bahwa yang paling utama, yang paling penting, yang paling tertinggi, yang paling agung, yang paling didahulukan, yang menjadi satu fondasi hidup kita adalah kasih. Nah, ini pentingnya, jadi kasih. Jadi di luar kasih itu, baik itu nubuat, baik pekerjaan Tuhan, baik pelayanan, baik apapun,
itu tanpa kasih itu nggak ada gunanya semua. Nah, sedangkan orang-orang yang menggunakan dan juga memamerkan karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia Allah ini, karunia dari Tuhan ini, itu titik lemahnya adalah kehidupan kasih mereka, bukan kebaikan ya, tapi karakter Kristus yang penuh dengan kasih, pengampunan, mendahulukan orang, rendah hati, terus kemudian hidup yang benar-benar kudus. Nah, itu betul-betul kalau dites, saya pernah ngetes banyak gitu ya, karena sering diundang gereja-gereja karismatik juga, Pentakosta, dan saya lihat bahwa mereka tidak sama sekali menekankan tentang kekudusan hidup. Termasuk itu pemimpin pujiannya, bahkan hamba Tuhannya, pendetanya. Jadi kalau saya ngomong-ngomong itu, rasa sekali bahwa mereka tidak mempedulikan hal seperti itu. Ya, mereka hanya mempedulikan hal-hal yang bersifat itu pujian penyembahan, dan juga hati yang seneng gitu kan waktu ibadah. Nah, itu yang mereka tekankan, mereka kejar itu, walaupun uang keluar banyak miliaran, mereka nggak apa-apa gitu. Tapi urusan rohani seseorang, pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus, bagaimana mereka diubahkan karakternya, hidupnya diawasi, terus kemudian bagaimana kebenaran itu, terus pertumbuhan rohaninya, itu sama sekali nggak pernah dilihat sama sekali. Ya. Walaupun mereka ada kelompok-kelompok kecil ya, tapi kesaksian-kesaksian banyak. Nah itu. Oke, jadi kita ingat bahwa dasar dan seluruh kehidupan orang Kristen itu adalah hukumnya adalah hukum kasih. Jadi bukan performance, bukan memamerkan karunia-karunia, tetapi yang lebih daripada itu ada jati diri kita. Hukum kasih dalam diri kita itu yang paling utama. Nah ini, 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Sekali lagi tentang karunia roh. Ya, karunia roh. Pertama, kejarlah kasih itu. Ini perintah ya, kejarlah kasih itu. Dan kedua, separalel ya, jadi sama dengan kejarlah kasih itu. Jadi kalau kita memiliki kasih, kita mengerjakan kasih, kita istilahnya membuahkan kasih itu dalam hidup kita dan mengekspresikan dalam iman kita, maka ada kekuatan yang kedua adalah usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi dasarnya tuh saya memiliki kasih dulu, mendapatkan kasih dan mengejar itu, dan usahakanlah. Jadi kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan, untuk menggarap. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, perhatikan, karunia bernubuat ini bukan bernubuat seperti Nabi Perjanjian Lama, tapi karena bernubuat ini karunia untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan apa sih kehendak Tuhan, apa sih kemauan Tuhan. Nah, itu fungsinya memberitakan seperti Nabi, tapi ini bukan Nabi, karena Nabi itu dari kata nubuat, profesi jadi profit. Jadi nubuat menjadi penubuat, itu adalah Nabi. Nah, kalau di sini adalah ini merupakan satu pengajaran, satu penyataan yang diberikan melalui bernubuat. Nah, orang-orang diberitahu tentang penghakiman, tentang pengajaran Kristus, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, harus betul-betul adil di hadapan Tuhan. Nah, ini terutama untuk bernubuat. Jadi kejarlah kasih, usahakanlah karunia-karunia, memperoleh karunia. Nah, karunia apa yang harus dikejar, khususnya berkaitan dengan pelayanan gerejawi dan komunitas orang Kristen adalah mengajar, mengerti firman Tuhan, memberitahukan firman Tuhan. Jadi terutama karunia untuk bernubuat. Jadi menyatakan hal yang akan terjadi, pimpinan Tuhan bagaimana. Nah, ya, ini yang pertama. Jadi yang terutama itu ada. Jadi kasih itu tinggi di atas segala-galanya, kemudian baru usahakanlah memperoleh karunia-karunia. Nah, apa dari karunia-karunia itu yang harus diutamakan adalah usahakanlah kita mendapatkan karunia bernubuat, mengajar, memperjelas, dan semua di situ ya. Yang kedua adalah siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Nah ini, jadi ini turun. Jadi setelah bernubuat, berkata-kata bahasa roh. Jadi tingkatannya itu seperti itu ya, kepentingannya seperti itu. Berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah ini batasannya. Bernubuat itu menyatakan kebenaran pada orang lain, menjelaskan pada orang lain, atau mengkhotbahkan, mengajar, mendidik, gitu kan. Nah, begitu berkata-kata dengan bahasa roh, itu langsung berkaitan dengan personal
growth, jadi personal spiritual life. Jadi kalau kita lihat bahwa dia sedang berbicara dengan Allah secara pribadi. Jadi Paulus ini sangat jelas sekali menjelaskan, menggambarkan bahwa ini loh, kalau kamu bernubuat, itu berkaitan dengan jemaat, berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan komunitas atau lingkungan gerejawi, lingkungan tubuh Kristus. Ya. Nah, kalau yang berkata-kata bahasa roh itu, bahasa lidah, kamu berkata-kata bukan pada manusia, tapi berkata-kata kepada Tuhan. Karena berkata-kata bahasa roh itu berkaitan dengan doa, dengan pribadi orang itu berhubungan dengan Tuhan di dalam rohnya, di dalam jiwanya yang terdalam, dan yang bisa berhubungan roh dengan roh itu adalah pribadi Tuhan dengan kita, roh kita. Jadi ini nggak bisa dilihat orang lain. Ini nggak bisa dimengerti oleh orang lain apa yang ada dalam hati kita, nggak bisa gitu ya. Dan waktu kita berbicara itu, nah kita sedang menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi ini bukan bahasa lidah, ini bukan bahasa roh yang seperti mantra itu ya, bukan. Ini adalah bahasa yang bisa dimengerti, dan kalau nggak bisa dimengerti bisa dijelaskan. Oh, artinya apa? Nah, ada yang menjelaskan. Nah ini ya, jadi bernubuat dibawa kasih, dan itu di antara mujizat, di antara karunia-karunia roh itu bernubuat. Kedua adalah berkata-kata bahasa roh, membangun diri kita. Jadi berkaitan dengan orang lain, kemudian berkaitan dengan diri kita dengan Allah. Nah itu berkata-kata kepada Allah, yaitu berbahasa roh. Jadi kita semua berdoa itu berbahasa di dalam roh. Jadi bukan karunia bahasa roh itu karunia secara khusus yang artinya bahwa orang tertentu yang bisa bahasa roh dengan bahasa-bahasa aneh, dan kemudian dengan bahasa-bahasa aneh itu orang kemudian melihat, wah ini orang mendapatkan karunia rohani bahasa roh, gitu kan? Nah konteksnya Korintus ini adalah bahasa manusia. Jadi ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Nah ada dua, kalau tidak dimengerti itu bahasanya lain, bahasa daerahnya, bahasa yang dikatakan adalah bahasa yang tidak dimengerti orang lain, harus ada penerjemahnya dan diterjemahkan. Nah ini berkaitan dengan bahasa lidah, bahasa, bukan bahasa roh. Di surga ada bahasa roh, bukan. Ini bahasa yang tidak bisa dimengerti, ada orang bisa ngerti. Kalau menurut penafsiran, bahwa tafsiran daripada bahasa lidah ini adalah bahasa asing, bahasa lain, bahasa daerah kita, dan ada orang yang bisa dua bahasa, bahasa saat itu dan bahasanya orang ini, dan dia terjemahkan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga kemungkinan bahwa dia berbahasa tanda petik langsung dari Tuhan, dan orang nggak ngerti sama sekali, tapi Tuhan kasih orang ini pengertian untuk mengerti artinya ini. Ya, ini artinya ini. Nah, di dalam penafsiran 1 Korintus ini, hampir semua penafsir mengatakan, yang membahas ini adalah mengatakan yang pertama, bukan bahasa roh yang bermantra itu. Jadi sebagian besar mengatakan bahasa yang bahasa manusia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa semua. Itu hampir semua menafsirkannya seperti itu. Dan hanya tertentu membuka peluang bahwa ini adalah bahasa yang bersifat bahasa mantra itu yang tidak jelas. Dan kemudian ada satu orang bisa mengerti melalui kuasa Roh Kudus dan diberi pengertian untuk menerjemahkan ini. Bisa ada kemungkinan ada ke sana, ya. Jadi ini tidak tertutup kemungkinan itu. Tapi ini bukan tafsiran yang utama. Jadi kita harus mengerti ya. Tetapi sekarang gereja-gereja menafsir bahasa lidah, bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti. Nah, itu tafsirannya. Padahal ini berkaitan dengan jemaat Korintus dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa datang ke gereja bercampur, dan mereka kalau berdoa, mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Itu juga. Jadi orang nggak ngerti, ini bahasa. Wah, kami kacau akhirnya. Ya, ini kalau nggak diterjemahkan nggak bisa. Tolong dong diterjemahkan. Jadi kami yang dipimpin ngerti gitu. Jadi bukan berbahasa tanda petik, berbahasa roh itu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia, bahasa roh itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena bahasa lidah, glosa, bahasa yang diucapkan. Bukan bahasa rohnya yang bicara, bukan. Walaupun kita tahu bahwa bahasa itu berasal daripada roh jiwa kita juga, yang kesatuan sebagai manusia kan. Tetapi bahasa roh itu, jadi glosolalia atau pneumalalia itu nggak ada. Tapi ada glosalalia. Jadi percakapan dengan bahasa-bahasa yang ada dimengerti oleh manusia. Nah ini ya, jadi kita tahu
Jadi yang pertama tafsirannya adalah berbahasa manusia bermacam-macam bahasa, suku-suku bangsa berbahasa dan diterjemahkan. Nah, ini yang tafsiran yang paling utama. Tafsir yang kedua adalah ini bahasa dari tanda petik, bahasa karena dia begitu sukacita bersama dengan Tuhan dan kemudian dia bisa berbahasa roh yang asing dan kemudian jemaat nggak tahu diterjemahkan orang yang diberi karunia oleh Roh Kudus menerjemahkan bahasa lidah ini, bahasa roh ini. Dan mereka mengatakan, oh ini maksudnya begini. Ini, dia ngomong lagi, oh ini maksudnya begini. Nah, seperti itu. Dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan berjemaat. Sekali lagi, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Tuhan. Ini poin yang penting sekali. Kenapa? Karena itu menjadi satu ibadah yang kemudian kalau tidak ada bahasa rohnya dan semua orang diminta berbahasa roh, sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Sesuatu yang tidak diajarkan di dalam suratan Korintus, gereja Korintus, dan gereja-gereja lain, termasuk para rasul. Rasul Paulus tidak mengajar supaya kita memakai bahasa roh. Bahkan dilarang oleh Paulus. Bahwa semua orang banyak pakai bahasa roh, itu dilarang. Karena Paulus mengatakan hanya 1-2 orang yang boleh. Jadi artinya ada pembatasan dan tidak semua orang berbahasa roh. Sedangkan gereja sekarang, banyak orang yang menganjurkan supaya mereka berbahasa roh. Ayo, yang bisa bahasa roh, bahasa roh. Ayo bahasa roh, minta bahasa roh. Nah, ini adalah satu melangkah lebih jauh dan kemudian menyeret orang melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran Alkitab. Jadi ini batasan-batasan dalam firman Tuhan itu begitu jelas sebenarnya. Secara pemikiran, secara rasio kita, secara logika kewajaran itu kita jelas Alkitab mengajar. Semua ada semua. Cuman karena banyak orang jemaat yang tidak belajar Alkitab, mereka merasakan bahwa ya ini yang benar. Mereka nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah belajar. Waktu dijelaskan, oh nggak bisa, kamu yang salah. Ya ini dari Alkitab ya kita belajar. Jadi kebenaran tertinggi itu Alkitab. Ujian kita, penguji kita itu Alkitab. Dan dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Karena dia berkata-kata bahasa roh itu kan. Nah, karena dikatakan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi kalau kita lihat tingkatannya, penting mana bahasa roh dengan bernubuat? Bernubuat, karena ini berkaitan menjelaskan firman Tuhan, memberikan nasihat, dan mengarahkan orang, memimpin orang, dan membawa sukacita, dan memberikan satu perhatian di dalam perkataan-perkataan itu. Karena itu termasuk nasihat, membangun, menghibur. Kan? Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ayat yang 4. Membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ini beda ya, langsung kita beda. Nah, kita tahu ini. Nah, terus ayat yang kelima, kita lihat. Ini minggu depan kita lanjutkan di hari Kamis dan hari Sabtu. Ayat yang kelima, aku suka, nah ini dari Paulus pribadi. Berkaitan dengan dia lihat apa yang terbaik, apa yang dia lebih senang, dia lebih berkenan. Aku suka, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, kalau dia kepinginnya apa? Kamu bisa berdoa pribadi dengan Tuhan dengan bahasa roh itu saya senang kalau kamu bisa berdoa seperti itu. Perhatikan, saudara, ini konteksnya adalah pribadi orang dengan Allah, orang itu membangun dirinya sendiri dalam doa. Jadi ini bukan untuk umum, bukan untuk dipakai dalam pelayanan jemaat, bukan. Saudara. Kalau kita lihat gereja-gereja itu, kenapa sih kok banyak menyeleweng? Karena mereka yang khusus personal, itu dijadikan umum komunal. Jadi setan itu pintar sekali sebenarnya. Iblis itu pintar sekali. Dia mengotak-atik firman Tuhan itu yang tidak dibolehkan, dibolehkan. Yang khusus jadikan yang umum jadikan khusus. Jadi kita ini akhirnya bercampur aduk dan kita nggak tahu yang salah siapa akhirnya. Harus kembali pada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, teliti, dan kemudian mempelajarinya. Baru kita tahu, oh ini berarti nggak boleh kita. Oh ini bersifat personal. Kepada Allah kita berkata-kata bahasa roh dan membangun diri kita sendiri, bukan jemaat. Nah ini konteksnya udah beda ini. Jadi dikatakan aku suka, kamu semua berdoa bersama dengan Tuhan pribadi dalam rohmu. Waduh itu luar biasa. Betul-betul aku pingin kamu seperti itu. Jadi ini bukan bahasa roh seperti yang kita lihat seperti itu, bukan.
Tapi ini hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan dan berbahasa roh dalam jiwanya berdoa pada Tuhan. Doanya bagaimana? Ya pakai bahasa kata-kata kita. Apakah juga pakai bahasa yang tanda petik yang dalam rohnya terus dia bisa bicara? Bisa kemungkinan. Ada kemungkinan itu. Dan bisa terjadi? Bisa. Saya percaya itu bisa. Jadi bahasa roh dalam arti bahasa yang tidak dimengerti bukan bahasa manusia, itu ada. Itu ada. Iya. Kenapa? Karena itu adalah pribadi. Dan dia menyatakan itu dan mengatakannya dan kepada Tuhan itu bersifat pribadi di situ. Jadi bisa nggak bisa? Kalau kita juga nggak perlu bahasa juga. Nah itu bisa berbahasa roh. Roh kita itu mengeluh kepada Tuhan, nggak diucapkan, tapi kita tidak memakai bahasa, tetapi memakai satu ungkapan roh kita. Itu termasuk di dalamnya adalah berbahasa roh. Kelamut-kelamut, komat-kamit gitu kan. Orang ngerti ngomong apa. Nah itu termasuk di dalamnya adalah dia berbahasa tanda petik hubungan dengan Tuhan, dengan rohnya. Jadi ini yang tafsiran ketiga adalah seseorang yang hatinya berkaitan dengan apa ya, ketekanan hidup, terus dia kemudian berbicara yang bukan bahasa manusia, tapi bahasa tanda petik rohnya, bahasa personal dia dengan Tuhan. Itu kemudian dia keluar. Bisa. Itu yang ketiga. Yang tafsiran ketiga tentang bahasa roh itu apa, bahasa lidah itu apa, yaitu jiwa seseorang yang begitu tertekan, begitu menderita atau begitu sukacita, dan dia kemudian bisa mengucapkan itu bahasa-bahasa yang lain yang kita nggak pernah dengar. Ini apa sebenarnya? Bukan mantra ya, karena jemaat Korintus itu banyak berkaitan dengan dukun-dukun, jemaat yang berkaitan dengan paganisme, penyembahan berhala. Jadi masuk itu Paulus ingin membersihkan, Paulus ingin mendisiplin mereka. Bahasa-bahasa itu harus dimengerti semua. Nggak boleh ibadah tidak dimengerti, harus dimengerti. Jadi nggak boleh orang berbahasa roh tanpa ditafsirkan, harus ditafsirkan. Kalau enggak, itu bukan ibadah yang berkenan pada Tuhan. Jadi dikatakan di sini. Jadi Paulus betul-betul suka supaya mereka bisa berbahasa roh dalam doanya. Sebab itu akan membangun dirinya. Ya, membangun dirinya, bernubuat dan membangun dirinya. Kalau bernubuat itu jemaat ya, bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, di sini dikatakan lebih penting, lebih utama yaitu bernubuat daripada bahasa roh. Dan ditekankan lagi lebih berharga. Jadi lebih bernilai adalah orang yang menghibur, menasihati, bukan orang berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu tingkatannya lebih rendah dari bernubuat. Karunia-karunia itu kalau diukur bahwa ada yang lebih penting, lebih berharga, yang lebih utama, lebih didulukan. Nah, bahasa roh ini adalah bersifat personal. Personal tidak boleh menjadi komunal. Tidak boleh menjadi satu ibadah yang harus semua orang lakukan. Tidak boleh, Saudara. Ya, enggak boleh. Tapi banyak orang hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang dalam gereja-gereja seperti itu mengajarkan, nah semua harus bisa bahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh, kamu kurang beriman. Ini pengajaran yang menyesatkan. Kenapa? Karena tidak diajar seperti itu dalam Alkitab. Malahan dibatasi. Tidak boleh semua orang. Harus ada yang menerjemahkan dengan tertib, gitu kan? Nah, di sini katakan kecuali ada orang juga menafsirkannya. Kecuali kalau ada orang menafsirkannya. Nah, istilah kalau itu adalah satu kondisi. Jadi kalau ini ada, harus ada ini. Kalau nggak ada ini, nggak boleh ini. Itu kondisi. Jadi kalau ada orang yang menerjemahkan. Kalau nggak ada gimana? Ya berhenti kamu. Nggak boleh bicara. Dia ngomong gitu kan, nggak ada terjemahan. Kami nggak ngerti. Tolong berhenti. Oh, nggak bisa. Berhenti. Terus nggak tertib kan? Nah, orang yang tetap ngotot seperti itu, nah ini harus ditindak. Kalau semua orang nggak ngerti, Pak, tolong Pak ya, Bapak kalau berdoa, pribadi aja dengan Tuhan, kami nggak melarang. Silakan di ruangan ini Bapak berdoa pada Tuhan. Nah, sore itu kita berhak, gereja mengarahkan orang itu masuk ke ruang doa, supaya dia berdoa, ngoceh-ngoceh sendiri, ya silakan dengan Tuhan, nggak apa-apa. Nah, di situ. Jadi, kalau nggak ada yang menafsirkannya dan tidak tertib, itu harus diambil dan diarahkan supaya dia pribadi dengan Tuhan. Bukan diusir ya, bukan kemudian dihakimi, enggak, tapi diarahkan. Nah, supaya kita benar sikap kita terhadap orang-orang berbahasa roh yang tidak pada tempatnya, itu kita jangan menghina. Kalau itu dari Tuhan, kita yang menghina Tuhan. Kalau kita ngusir Tuhan kan. Tapi mengarahkan pada personal. Di situ.
Ya, ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Nah, sekarang berharga, berguna. Jadi kalau saya pakai bahasa roh, kamu nggak ngerti. Bahasa lidah, kamu nggak ngerti, nggak diterjemahkan, nggak diartikan dalam bahasa-bahasa dan juga Roh Kudus, kalau itu bahasa roh yang seperti bukan bahasa manusia, nah harus diterjemahkan. Kalau nggak ada, buat apa aku berkata-kata seperti itu? Apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, nubuat Allah, atau wahyu Allah gitu ya, atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi nubuat, pengajaran, khotbah itu lebih tinggi dari bahasa roh. Bahasa roh itu bagian yang terkecil, bagian yang pribadi yang ada dalam jemaat. Ya, jadi ini ada batasannya, ada larangannya, ada aturannya. Dan kita nggak bisa ini diangkat lebih dari khotbah. Oh, nggak bisa. Khotbahnya itu harus dipimpin oleh bahasa roh. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bahasa roh itu di bawahnya nubuat. Harus taat dengan nubuat, harus taat diajar, harus taat diarahkan. Nah, ini di sini. Jadi ini sudah pakemnya, sudah aturannya dalam firman Tuhan seperti itu, ya. Oke, kita lihat 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Jadi kalau suling tut tut tapi nggak ada nadanya, nggak ada melodinya, orang ini lagu apa bukan? Bukan, saudara. Jadi bahasa roh itu mengarahkan orang kepada tanda petik satu pengajaran yang bersifat satu arah, satu nada, membangun dirinya dan berkata pada Allah. Dan itu satu, seperti suling. Gitu kan. Nah, itu cuma satu, karena dia pribadinya berkaitan dengan roh Allah, dengan roh Tuhan, dengan kita, gitu kan. Nah, di situ. Tetapi kalau bernubuat, dia harus ada sulingnya, tidak boleh satu nada. Kamu doa satu nada boleh. Kenapa? Karena itu hubungan kamu dengan Tuhan. Tapi kalau dalam jemaat, itu melodinya harus didengar. Oh, ini lagu atau bukan? Kalau cuma titit, nah itu namanya alarm, itu namanya ambulan. Itu namanya alarm kebakaran. Gitu kan. Dan itu bersifat khusus pribadi. Tapi kalau lagu semua orang bisa dengar, waduh lagunya enak, aduh bagus ini lagunya, melodinya, aduh iramanya, syairnya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bedanya bahasa roh dengan nubuat, dengan nasihat, dengan pengajaran semuanya. Tetapi kalau kita lihat karunia-karunia ini itu ditinggikan dan melebihi daripada karunia yang lain. Padahal ini karunia yang tidak lebih utama, tidak lebih berharga, tidak lebih berguna, tidak lebih membangun. Tapi ini diangkat kemudian di atas kasih Tuhan, di atas nubuat, di atas pengajaran, dan bahasa roh di atas. Saudara, ini satu penyesatan, satu penyelewengan, dan ini berbahaya sekali. Tetapi kita lihat kenyataannya, kita lihat di dalam gereja, loh, kok kebalik semua? Jadi waktu saya berada di gereja-gereja seperti ini, saya diminta khotbah gitu kan, saya beritahu pemimpin-pemimpinnya atau orang-orang majelis yang ngantar saya jelaskan. Kenapa? Karena saya mengabarkan Injil kepada mereka. Saya memberitakan Injil kepada mereka yang benar. Jadi selain saya berkhotbah, diminta khotbah, saya juga berkhotbah mengabarkan Injil kepada pengantar saya, mungkin pendetanya atau apapun. Saya jadi diskusi tentang bahasa roh itu. Dan hampir semuanya itu sudah ada ketertutupan. Mereka tidak mau belajar Alkitab, mereka belajar dari pengalaman mereka. Wah, Pak, walaupun nggak penting, saya ini sudah mendapatkan berkat, Pak. Hidup saya diberkati oleh Tuhan. Dengan saya bisa berbahasa roh, urusan rumah tangga saya beres, urusan bisnis saya bisa beres. Kalau kita lihat, ini kaitannya apa bahasa roh dengan urusan bisnis, gitu kan? Kan ini pribadi, bukan berkaitan dengan hal seperti itu. Nah, orang-orang ini salah mengerti, dan saya jelaskan, ya. Saya jelaskan bahwa itu adalah personal, bukan seperti yang kamu pikirkan berkaitan dengan ini, dengan itu, bukan. Kamu membangun dirimu, rohani pribadimu, dan bukan berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan masalah-masalah hidupmu, bukan. Itu berkaitan dirimu, dan mempengaruhi kamu berpikir, mungkin kamu lebih tenang, bisa mengatasi masalah itu dengan tenang, itu karena kamu mengalami satu damai dengan Tuhan. Bisa, itu eksesnya. Itu akibatnya.
Tapi bukan karena ini terus ini beres, karena ini beres, bukan. Nah, ini yang banyak orang yang salah. Jadi sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nah, perhatikan, Sob. Jadi bahasa roh ini kalau kita pakai dan kita utamakan, itu menjadi alat seperti suling, seperti alat-alat yang tidak berjiwa, nggak ngerti semua. Kamu itu ngomong apa? Apalagi khotbahnya bahasa roh, gitu kan? Terus kita dengerin, loh, khotbah apa ini? Amin. Kita denger apa? Isinya hampir semuanya khotbahnya bahasa roh ini. Kita nggak ngerti. Nah, saudara, itu adalah bukan dari Tuhan. Itu dari kegelapan. Itu dari kuasa roh kegelapan. Jadi saya berani mengatakan demikian, kenapa? Karena itu melawan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang anti firman Tuhan, yang anti kebenaran, itu semua berasal dari roh kegelapan. Nggak peduli dia pendeta, dia siapapun. Atau malaikat sekalipun datang, khotbah di situ. Jika itu tidak menurut firman Tuhan, itu malaikat kegelapan, bukan malaikat terang. Ya, di situ. Jadi dikatakan di sini, bagaimana orang dapat mengetahui lagu ya, bukan suara nada satu, lagu, apakah dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan variasinya semua bagaimana diiringi semua. Nah, terus kemudian yang kedua, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah menyiapkan diri untuk berperang? Jadi bernada dan jelas, didengarkan. Apa itu kata-katanya? Bahasanya apa itu? Setelah ini Paulus itu begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan Roh Kudus menjelaskan melalui Rasul Paulus tentang bagaimana menggunakan bahasa roh. Itu sudah jelas. Nah, banyak orang yang tidak mau belajar, sehingga waktu diberitahu yang jelas, mereka malah mengatakan ini yang salah, ini yang nggak benar. Kenapa? Ya itu tadi, ukurannya bukan Alkitab, bukan kebenaran. Ukurannya adalah, ya sudah dari dulu seperti ini. Nah, pendeta saya orangnya sudah rohani luar biasa, bahkan super spiritual. Manusia super spiritual. Wah, dia udah ketemu dengan Tuhan, ketemu Roh Kudus, dia bisa melihat malaikat, dia bisa bertemu dengan Lucifer, gitu kan. Wah, luar biasa pendeta saya. Tetapi yang diomongkan semua melawan firman Tuhan, itu bohong semua. Kenapa? Itu adalah satu halusinasi sebenarnya. Itu satu penampakan yang kita ngomong, itu adalah hal yang jiwanya dia sedang rusak. Karena itu bukan dari Tuhan. Jadi dia berangan-angan, akhirnya dia merasa seperti di surga, seperti di neraka. Sebenarnya itu semua adalah satu imajinasi yang sudah melewati batas. Ya. Tidak ada satu orang pun yang pernah menceritakan surga, yang dari surga, kemudian datang menceritakan. Alkitab nggak ada. Kecuali Rasul Paulus yang pernah mengatakan itu, dan dia mengatakan apa? Tidak mungkin aku jelaskan, aku gambarkan bagaimana surga. Dan dia nggak mau jelasin. Ini Paulus. Yohanes menjelaskan tentang kondisi akhir zaman, termasuk kondisi surga. Dan itu untuk akhir zaman. Dan dia menuliskan itu, karena dia harus mengarahkan orang tentang kondisi keadaan surga, neraka, akhir zaman bagaimana. Nah, dia tuliskan di kitab Wahyu. Ya, di situ. Dan tidak ada orang lain. Dan tidak semua orang lain menerima karunia-karunia seperti itu. Ini sangat khusus sekali. Yang kemarin kita bahas gitu kan, sangat khusus sekali. Oke, jadi di sini kita sudah mengerti. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa nafiri itu harus jelas. Kalau seruling itu harus nadanya ada, dimengerti. Dimengerti dan suaranya jelas, betul-betul suara nafiri, bukan suara trompet yang melempem gitu kan, bukan, tapi besar dan jelas semua orang tahu. Nah, itu di situ. Dan yang ke-9, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, saudara, ini berkaitan dengan bahasa kita dengan bahasa asing masing-masing ya. Kalau kamu ngomong nggak jelas ya nggak bisa terjemahkan. Harus jelas. Dikatakan kalau tidak jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Jadi kamu semua nggak ada gunanya, sia-sia. Ya. Nah, Paulus mengatakan, kenapa semua tafsiran berkata bahasa roh itu bahasa lidah, bahasa manusia, bahasa suku-suku bangsa, jadi suku-suku bahasa itu. Karena ayat 10 ini menjelaskan tentang apa itu bahasa roh. Ya, kenapa saya katakan tafsiran yang paling utama adalah bahasa roh itu ya bahasa manusia yang diucapkan, bahasa lidah. Karena ayat 10 mengatakan ada banyak, entah berapa banyak.
berapa banyak macam bahasa di dunia. Nah, langsung dikatakan bahasa, artinya bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea. Ada banyak macam bahasa di dunia. Nah, bahasa lidah, bahasa roh ini adalah bahasa-bahasa manusia. Ini tafsirannya ini, Saudara. Jadi ayat 10 ini kuncinya, artinya bahasa roh itu apa? Bermacam-macam bahasa, banyak itu entah berapa banyak bahasa, bermacam-macam beragam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Selesai di sini. Jadi saudara jelas ya, jadi bahasa roh itu bahasa apa? Bahasa-bahasa manusia. Bahasa-bahasa suku-suku bangsa. Karena ini berkaitan dengan jemaat yang berbagai macam bahasa suku-suku bangsa bertobat di dalam jemaat yang Korintus itu. Jadi macam-macam bahasa. Dan Paulus tidak menyinggung tentang bahasa yang umumnya, bahasa yang tanda petik yang roh itu seperti yang zaman sekarang. Kusulalia itu ya, bukan itu. Tetapi betul-betul bahasa manusia, suku-suku bangsa yang suku-suku yang berbahasa itu. Jadi ayat 10 ini ayat yang menjelaskan betul-betul jelas bahwa bahasa roh itu apa, bahasa lidah itu apa. 11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku pada waktu dia mempergunanya. Jadi kita semua orang asing, nggak tahu siapa yang ngomong. Kamu ngomong ini, saya ngomong ini. Kita nggak kenal sama sesama lain. Nggak membangun apapun. Nah, demikian pula ayat 12. Dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi bukan bahasa roh. Karena nggak bangun jemaat. Saudara ngerti nih ya, cara berpikirnya Paulus. Jadi kalau kamu maksain bahasa roh terus, kamu nggak bangun apa-apa, itu sia-sia. Banyak orang nggak ngerti. Karena kamu bahasanya orang di sini bahasa orang-orang Yunani, kamu pakai bahasa Ibrani. Nah, kita nggak ngerti. Harus ada yang diterjemahkan. Atau sebaliknya, kamu bahasa asing, Mesopotamia dan semuanya. Atau dari Bitinia. Nah, kita nggak ngerti. Kamu bahasa Madura, saya orang Jawa, ini orang dari Sulawesi, ini dari Manado. Kamu berbahasa, kita nggak bisa. Dalam ibadah, masing-masing pakai bahasanya suku-suku bangsa. Nggak boleh. Kenapa? Kita nggak ngerti semua. Nah, saudara di sini. Jadi kita pakai bahasa yang menyatukan kita apa? Bahasa Indonesia. Menyatukan dunia apa? Bahasa Inggris. Nah, itu. Saudara, termasuk kalau saya pribadi, Indonesia punya satu bahasa Indonesia. Dari suku-suku bangsa, banyak ratusan bahasa itu adalah pekerjaan karunia Roh Kudus secara umum. Atau bahasa Inggris, kemudian menjadi seluruh bahasa dunia. Itu pun pekerjaan dari Roh Kudus yang memakai bahasa Inggris menjadi bahasa dunia. Itu pekerjaan roh yang menyatukan manusia supaya mengerti Injil, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa kesatuan. Saudara, itu semua pekerjaan roh Tuhan supaya orang mengerti. Karena tujuannya bahasa memberi pengertian pada orang. Bukan hanya pribadi. Bangsa itu ngerti. Nggak mau bangsa lain, nggak bisa. Harus diterjemahkan untuk bangsa lain. Jadi pengabaran Injil itu harus yang paling utama adalah saudara mengerti bahasanya, mengerti budayanya, mengerti kebiasaannya, bagaimana kondisi manusia berdosa, apa yang mereka menjadi asas-asas hidup mereka. Nah, ini sebelum mengabarkan Injil ke satu tempat daerah, saudara harus mengerti kondisi manusia mereka, kondisi kemanusiaan, kulturnya bagaimana, bahasa. Nah, saudara harus mengerti. Supaya kita bisa menyampaikan dengan jelas, membangun mereka, memberi pengertian mereka, menasihati mereka, memimpin mereka, dan mengembalakan mereka. Justru ini semua berkaitan sekali. Ya, oke, kita ringkas ini ya. Jadi dari pengertian tadi ya. Jadi karunia Roh Kudus itu adalah hak daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus memakai orang-orang yang berpengetahuan, yang memiliki, yang bisa memberi pengertian. Mulai dari nubuat, bahasa roh ada beberapa bagian, 3 bagian, bahasa lidah, macam bahasa suku bangsa, bahasa yang pribadi orang itu dengan Tuhan, dan harus diterjemahkan, dan ketiga bahasa yang betul-betul roh orang itu berdoa pada Tuhan. Ya, di situ. Nah, ini semua adalah karisma. Karisma itu artinya orang-orang tertentu dikasih oleh Tuhan dan orang tertentu yang bisa mengerti
menerjemahkan bahasa roh itu, bernubuat dan semuanya. Dan ada 4 hal yang kemarin saya bahas, ya, saya review dengan singkat. Semua karisma, karunia-karunia roh, termasuk bahasa roh, bahasa yang bernubuat juga, itu ada 4 yang penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan Injil keselamatan, pemberitaan Injil, pengajaran. Yang pertama, terkait dengan apa? Keselamatan penebusan. Kemarin sudah bahas ayatnya nih, ya. Yang kedua, tentang pelaksanaan pelayanan gerejawi secara khusus. Karunia-karunia itu menjadi diaken, menjadi penatua, yang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan iman, dan hidupnya taat pada Tuhan. Orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hukumnya penuh dengan kecintaan pada Tuhan. Yang ketiga, khusus tertentu dalam pelayanan gerejawi yang kita baca tadi. 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 diatur oleh Rasul Paulus. Yang keempat adalah seluruh daripada karunia itu untuk mendidik, mengarahkan, menumbuhkan, menguatkan, dan menyatukan jemaat. Dan sama-sama mengedepankan kepentingan kerajaan Allah. Bukan pribadi. Jadi bahasa roh bersifat pribadi, dan itu bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Membangun diri kita. Kalau mau membangun kerajaan Allah, ya harus diterjemahkan. Harus orang mengerti. Bahasa apapun, bahasa lidah, bahasa roh, bahasa malaikat, harus orang ngerti. Baru itu membangun jemaat. Baru boleh bahasa roh ini dipakai dalam jemaat. Harus terjemahkan. Harus jelas kata-katanya dan bermelodi. Ada maknanya. Lah kalau bahasa roh nggak ada maknanya. Apa maknanya ini? Kami nggak ngerti. Nggak jelas, nggak bermakna. Nah, ini nggak boleh dipakai. Karena harus mengajar orang, mengedukasi, mendidik orang, membawa orang kepada mengerti Kristus. Nah, kalau itu nggak ngerti, ini stop semua, nggak boleh. Ya, jadi di sini kita lihat ini. Ya, oke. Nah, kita lihat apakah bahasa roh itu adalah satu bahasa yang secara khusus bahwa itu akan terjadi kalau karunia itu? Ya, kalau itu karunia roh akan terjadi sepanjang sejarah gereja. Ya, sepanjang sejarah gereja. Termasuk berkaitan dengan apa? Dengan beberapa karunia-karunia yang lain. Nah, ini minggu depan saya jelaskan. Ya, termasuk karunia yang lain ini seperti ini, ya. Di sini. Nah, ini menyembuhkan, artinya itu orang-orang yang sakit kemudian didoakan secara gerejawi, personal orang itu, kuasa mujizat, terjadi hal-hal yang dipakai oleh Tuhan. Mungkin ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa mengusir setan, apa seperti itu, ya. Bisa orang itu diberi karunia itu dan diberi kuasa itu, atau enggak diberi kuasa itu, mengusir setan enggak bisa. Bisa juga. Kenapa? Karena itu bergantung Roh Kudus semua. Memberi pertolongan, administrasi pelayanan, karunia iman, kerasulan, ya semua ada di situ. Jadi ini saya jelaskan di dalam 1 Korintus yang 12 itu. Macam-macamnya karunia-karunia Roh Kudus, dan di dalam Efesus 4 ada, Roma ada, ya. Saya nggak jelaskan. Ini minggu depan saya jelaskan detail. Karunia roh. Jadi yang minimal ada 3 terdaftar karunia rohani itu. Karunia Roh Kudus itu ada 3. Roma pasal 12, 1 Korintus 12 sampai 14, dan yang terakhir 1 Korintus yang kita bahas tadi itu berkaitan dengan pelaksanaannya, termasuk Efesus, dan ada di dalam 1 Petrus pasal 4. Jadi ini 3 bagian besar, ya, yang ditambahkan dengan Efesus dan Petrus. Nah, kita akan lihat bahwa semua hal ini tidak menentukan, perhatikan, semua hal ini tidak menentukan orang itu akan menjabat jabatan gereja. Wah, kamu jadi pendeta. Oh, kamu bisa bahasa roh nggak? Oh, nggak bisa. Oh, nggak boleh kamu. Yang menjadi pendeta di sini harus bisa bahasa roh. Nah, saudara, ini sudah menyeleweng dari firman Tuhan. Karena seseorang menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi pendeta, tidak ditentukan karena orang itu harus memiliki satu karunia yang khusus supaya dia jadi pendeta. Kalau tidak punya karunia berbahasa roh, kamu nggak boleh jadi pendeta, nggak boleh berkhotbah, nggak boleh melayani perjamuan kudus, dan dilarang semuanya. Saudara, ini adalah penyelewengan. Ini adalah penyesatan. Kenapa? Karena tidak ada syarat orang menjadi pendeta, menjadi pemimpin gereja, penatua, diaken, itu harus bisa bahasa roh. Tapi gereja-gereja karismatik, gereja-gereja yang berbahasa roh, itu semua menjadi syarat. Kalau kamu menjadi jemaat kami, bahkan sampai jemaat, harus bisa bahasa roh. Saudara, baru dibaptis. Nah, saudara, ini penyesatan. Ini menyesatkan sekali. Karena di dalam Alkitab, saya percaya pada Tuhan Yesus, titik, nggak ada tetek bengek yang lain. Jadi orang dibaptis Roh Kudus, dibaptis
kebaptisan kudus itu bukan karena dia bisa bahasa roh, dia bisa bernubuat, dia bisa melakukan ngusir setan, dia bisa melakukan mujizat, baru dia dibaptis. Berarti kamu memiliki keselamatan. Saudara, bukan. Tetapi gereja-gereja ini memakai persyaratan-persyaratan karunia-karunia rohani menjadikan gereja yang benar. Kalau gereja tidak ada karunia-karunia rohaninya, gereja itu salah. Nah, satu sisi mengatakan betul, setiap jemaat memiliki karunia minimal satu. Ya kan? Tetapi karunia-karunia rohani bukan untuk menjadi fondasi gereja, menjadi penentu gereja benar atau tidak, menjadi karakter gereja yang, kalau kita ngomong gereja yang berkenan pada Tuhan atau tidak, gereja yang penuh dengan roh. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ini sesuatu yang sudah keluar dari batas-batas firman Tuhan. Kenapa? Karena jabatan-jabatan dalam gereja itu tidak sama dengan inti dari pengajaran karunia roh. Jadi bukan persyaratannya. Tapi kalau seseorang mendapatkan jabatan gereja, menjadi pendeta, tiba-tiba dia bisa menerjemahkan bahasa-bahasa dan dia bisa 5 bahasa, 6 bahasa, 10 bahasa. Wah, luar biasa. Tuhan berkati dia. Dia memiliki karunia bahasa lidah, bahasa roh. Karena dia bisa berkhotbah. Untuk anak-anak ini Chinese, dia bisa bahasa Chinese. Untuk bahasa Jawa, dia bisa bahasa Jawa. Bahasa Batak, dia bahasa Batak. Dia bisa bahasa Jerman, dia bahasa Inggris bisa. Dia bisa bahasa Mandarin gitu kan. Wah, dia bisa 6 bahasa. Jadi dia kalau khotbah, semua orang bisa ke sini, kelompok ini bisa ini. Nah, saudara, itu adalah karunia Allah yang ada dalam diri orang itu. Tetapi tidak menentukan bahwa dengan bahasa itu, wah, saya kalau bisa 6 bahasa baru boleh menjadi pendeta. Kalau cuma bahasanya Inggris doang, cuma bahasa doa aja, nah, belum. Kalau dia memiliki 6 bahasa, ngerti bahasa itu, baru jadi pendeta. Saudara, bahasa roh, karunia roh, bukan persyaratan jabatan gereja. Tetapi di gereja-gereja yang Pentakosta karismatik, hampir itu menjadi persyaratan dan tidak tertulis pun orang sudah tahu. Dan dipilihnya orang-orang itu karena bisa melakukan karunia-karunia roh. Loh Pak, kalau pendeta nggak bisa karunia roh satu pun kan nggak bisa. Loh iya betul. Tapi bukan persyaratan. Tapi itu adalah hasil pimpinan Roh Kudus dalam diri orang itu. Bisa 1, bisa 2, bisa 10. Dan bisa berpuluh-puluh orang yang dikaruniai Tuhan itu bisa macam-macam. Dan itu bukan persyaratan. Itu adalah satu hasil alamiah keluar. Dan Tuhan beri dia 1 karunia, 5 talenta, 10 talenta, 15 talenta. Itu Tuhan yang kasih. Dan itu bukan penentu bahwa dia jadi pendeta. Nah, saudara, ini tolong dibedakan. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran itu begitu rancu. Sehingga waktu saya lihat, saya dengar, waduh gimana ya caranya ngajar orang ini. Jadi saya tuh ada beban yang begitu besar, begitu berat apa. Firman Tuhan itu sangat sulit sekali yang benar itu diberitakan pada mereka. Jadi yang paling sulit mendengarkan firman Tuhan itu bukan orang Islam, bukan orang Buddha, bukan dunia ini. Tapi orang Kristen yang sudah rusak pengajarannya, sudah menyeleweng pemikirannya, sudah diindoktrinasi oleh hamba Tuhan pendetanya. Nah ini berat sekali. Seperti Tuhan Yesus datang kepada orang Israel. Pengertian Mesiasnya salah. Sampai Tuhan Yesus dibunuh pun mereka nggak ngerti. Saudara. Ini satu beban sampai Paulus menangis. Tuhan, kalau perlu aku masuk binasa asal bangsaku ini ngerti Yesus. Itu juga ada dalam hati saya. Iya, kalau jemaat ini ngerti ya. Kalau toh saya ini dikorbankan nggak apa-apa lah. Seperti itu. Sampai keluar satu karakter Paulus itu, satu karakter Kristus dalam diri orang-orang yang punya beban pada gereja, penginjilan, mengajarkan yang benar. Itu seperti itu, Saudara. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak favorit, tidak disukai. Kenapa? Ini rada aneh pengajarannya. Kenapa? Kok kita dilarang seperti itu? Padahal gereja-gereja pada cari-cari kesembuhan, mujizat, bahasa roh, karunia. Malah ini melarang orang. Kok rasanya aneh gitu? Jadi bukan keanehannya, tetapi mereka sudah sulit menerima kebenaran-kebenaran itu karena mereka sudah dikamiri dengan pengajaran Tauratisme, pengajaran karismaisme, pengajaran-pengajaran talentaisme, dan semua itu akhirnya menutup kebenaran itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus lahir baru, dan kamu lahir di dalam hidupmu, pemikiranmu, dan semuanya. Menaruh segala perasaan, pikiran ke dalam Kristus. Itu Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7.
Jadi itu rahasia yang besar dalam Filipi adalah waktu kamu bisa meletakkan semua dan roh Tuhan memimpin kamu, kamu takluk pada firman Kristus, firman Allah, dan itu adalah hidup yang paling dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan dicurahkan karunia-karunia-Nya. Kenapa? Karena orang taat dan menaruh pikiran perasaan kita di dalam firman, di dalam Kristus. Bukan pada pendeta kita, bukan pada gereja kita, bukan pada pengajaran, tapi pada Kristus. Itu rahasia yang luar biasa. Saya ingin membahas ini suatu hari. Jadi meletakkan pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Nah, saudara, itu rahasia besar. Orang-orang yang tidak bisa meletakkan itu berarti bukan milik Tuhan. Orang-orang yang masih ngotot-ngotot, dia tidak memiliki meterai dari Tuhan. Kalau orang tidak memiliki meterai dari Tuhan, itu keselamatannya sangat diragukan. Dia akan menolak Kristus yang benar. Oh, nggak bisa, ini Yesus yang salah berarti. Yesus kami yang benar. Akhirnya menciptakan Yesus yang palsu. Dengan pendeta-pendeta yang mengajarkan Alkitab salah, firman yang salah, Kristus yang salah. Akhirnya paganisme, penyembahan berhala. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mengandalkan ajaran-ajaran menyeleweng, itu paganisme, saudara. Itu penyembahan berhala. Walaupun kita lihat, waduh, pujiannya bagus. Saudara, itu sangat mengerikan. Itu pujian berhala. Dan sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak berubah hatinya. Pola pikir rohaninya nggak ada. Pola hidupnya tidak ada. Mereka mengejar hal-hal yang bersifat dunia ini. Jabatan-jabatan, karunia-karunia. Tapi mereka lupa kasih Allah. Ya, kita berharap kita tidak seperti ini. Ya, oke, saya pikir udah jelas. Kita masuk dalam doa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saya.